Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa menjumpai kalian lagi, walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung. Sudah siap belajar matematika? Harus dong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Ibu yakin kalian sudah sangat sering mendengar istilah ini. Ada yang tahu statistika itu apa? Betul sekali, statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, di Indonesia ini, lembaga yang bertanggung jawab untuk masalah data statistik adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Kalian mungkin sering mendengar istilah sensus penduduk, sensus ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, semua data statistik ini sangat penting dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan negeri ini. Dan belajar statistika sangat penting juga untuk kita agar kita bisa menilai suatu kondisi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Baiklah, sebelum kita mulai berdiskusi tentang statistika, kita simak dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan materi di buku paket dan sumber belajar online baik berupa video pembelajaran atau kegiatan pencarian literatur online, peserta didik akan mampu membedakan populasi dan sampel, membandingkan berbagai jenis penyajian data baik berupa diagram atau tabel, dan menafsirkan suatu informasi yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Oke, kita lihat ya. Sekarang ini sedang marak diperbincangkan tentang COVID-19 di seluruh dunia. Karena kasus COVID-19 yang berawal dari Cina ini kini telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa sampel virus dari para penderita COVID-19 di beberapa negara di dunia diteliti untuk kepentingan pembuatan vaksin COVID-19. Nah, dari kalimat atau pernyataan di atas bisa kita bagi atau telaah dua hal berikut. Yang pertama, seluruh penderita COVID-19 di dunia itu dinamakan populasi. Jadi kalau keseluruhan itu namanya populasi. Keseluruhan yang diamati populasi. Sedangkan beberapa penderita COVID-19 yang diteliti sampel virusnya untuk keperluan pembuatan vaksin itu dinamakan sampel. Oke, kira-kira bisa nih membedakan antara populasi dan sampel? Kalau belum begitu jelas, kita perjelas lagi dengan contoh berikut. Awal tahun 2021, OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis melakukan kegiatan bakti sosial yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Untuk mengevaluasi kegiatan tersebut, pengurus OSIS membagikan kuesioner pada beberapa peserta didik yang terlibat. Ani dan Denis mewakili kelas 10, Vena dan Arjuna mewakili kelas 11, sedangkan Indri dan Romi mewakili kelas 12. Berdasarkan situasi tersebut, mana sih pernyataan di bawah ini yang benar? Kita lihat ya. Yang pertama, pernyataan yang ini, seluruh peserta didik kelas 10, 11, dan 12 merupakan sampel peserta kegiatan. Itu sampel atau populasi. Kalau keseluruhan yang diamati, maka itu namanya adalah populasi ya. Oke, jadi pernyataan pertama kurang tepat. Sekarang kita cek untuk pernyataan kedua. Vena, Denis, dan Ani merupakan sampel peserta kegiatan. Kita lihat, Vena adalah siswa kelas 11, Denis siswa kelas 10, dan Ani siswa kelas 10 juga. Karena yang disebut hanya beberapa yang mewakili dari keseluruhan peserta didik, maka benar mereka dikatakan sebagai sampel peserta kegiatan. Sehingga pernyataan kedua ini adalah benar. Oke,
kita tandai. Benar ya, kita hitamkan di sini. Pernyataan ketiga, Siti kelas 12 F2 bukan anggota populasi kegiatan. Kita lihat bahwa kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh seluruh peserta didik. Berarti walaupun Siti namanya tidak tercantum di sini untuk mengisi kuesioner, tetap Siti merupakan populasi dari kegiatan bakti sosial. Jadi jawaban untuk pernyataan ketiga kurang tepat karena di sini dikatakan Siti bukan anggota populasi, padahal dia merupakan anggota populasi. Yang keempat, Rike peserta didik SMK Bakti Kencana Ciamis angkatan 2012 juga merupakan anggota dari populasi kegiatan. Sekarang tahun 2021 ya. Peserta didik SMK Bakti Kencana Ciamis angkatan 2012 berarti sekarang sudah menjadi alumni. Kalau alumni berarti sudah bukan merupakan peserta kegiatan bakti sosial lagi, sehingga jawaban pernyataan yang keempat ini adalah salah. Dan yang terakhir, Indri dan Arjuna merupakan sampel peserta didik kelas 11. Kita lihat, Indri ada di kelas 12, berarti sudah keliru. Walaupun Arjunanya benar di kelas 11, karena salah satu keliru, maka pernyataan ini jadi salah ya, karena penghubungnya adalah dan. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah yang pernyataan kedua. Baik, dari soal yang tadi sudah kita bahas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sampel dan sampel apabila digabung itu menjadi populasi. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi. Oke, sudah paham sekarang perbedaan antara sampel dan populasi? Bagus, sekarang kita lanjutkan. Nah, saya memiliki sebuah penyajian data berupa tabel. Ini adalah tabel tentang omset penjualan Apotek Bakti Kencana Ciamis dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di bulan Januari, omset penjualannya sebesar Rp2.500.000. Februari Rp2.450.000. Maret Rp1.900.000. April Rp2.050.000. Mei Rp2.170.000 dan Juni Rp2.200.000. Jadi melalui tabel ini kita bisa mengetahui informasi tentang omset penjualan di Apotek Bakti Kencana Ciamis. Informasi ini selain disajikan dalam bentuk tabel, bisa juga disajikan dalam bentuk yang lain. Contohnya, kita simak. Nah, ini penyajian informasi yang sama, tetapi dalam bentuk diagram batang. Seperti ini penyajiannya. Warna-warna yang berbeda, ada keterangannya di sini ya. Untuk yang hijau itu bulan Januari, biru muda untuk Februari, Maret warna kuning, April hijau, dan yang biru tua ini untuk bulan Mei, coklatnya Juni. Selain dinyatakan dalam diagram batang, data ini juga bisa dinyatakan dalam diagram yang lain. Misalnya, nah ini namanya diagram garis. Jadi, Januari bisa lihat titiknya di sini. Nilai omsetnya Rp2.500.000. Februari di sini. Turun sedikit omsetnya menjadi Rp2.450.000. Bulan Maret semakin turun, yaitu Rp1.900.000. April naik kembali menjadi Rp2.050.000. Mei juga semakin naik Rp2.170.000 dan Juni naik lagi walaupun sedikit, yaitu Rp2.200.000. Penyajian dalam bentuk grafik yang ini ya atau diagram yang ini namanya adalah
diagram garis. Bentuk penyajian yang berikutnya adalah berbentuk diagram lingkaran atau dikenal dengan istilah pie chart. Nah, cara untuk membuat diagram lingkaran ini bisa kita peroleh datanya misalnya dari yang data tabel tadi. Januari ini 2.500.000, ternyata ini adalah 19% dari total omset selama 6 bulan. Februari juga hampir 19% dari total omset, dan seterusnya sampai bulan Juni yaitu 17% dari total omset. Bagaimana sih cara menghitung persentasenya? Kita simak. Yang pertama, untuk menghitung persentase di bulan Januari, kita lihat bahwa Januari itu 2.500.000 ya. Total semua omset dari Januari sampai Juni tinggal ditambah-tambahkan saja. Nilainya adalah 13.270.000. Nah, yang Januari tadi yang 2,5 juta kita bagi dengan total omset, kita kalikan 100%. Nilainya adalah 19%. Selanjutnya, untuk yang bulan Februari juga kita melakukan perhitungan yang sama. Karena ini pembulatannya tidak pakai angka di belakang koma, jadi seolah-olah Januari dan Februari ini sama ya, 19%. Walaupun sebetulnya lebih besar persentase yang Januari. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Gitu. Lalu bagaimana cara menyajikan dalam diagram lingkaran? Kita tahu bahwa satu keliling lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti sebetulnya caranya sama seperti untuk menghitung persentase tadi, tapi pengalinya jangan 100%, melainkan total derajat dalam satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Kita lihat ya. Untuk yang bulan Januari, kita masukkan nilai omsetnya 2,5 juta per total omset, kita kalikan 360 derajat, hasilnya 67,8 derajat. Jadi ini kalau kita gambar dengan busur itu adalah 67,8 derajat. Kita lakukan untuk bulan-bulan yang lain dengan perhitungan yang sama. Nanti kita tinggal menggambar ke diagram lingkaran berdasarkan derajat yang diperoleh dari hasil perhitungan. Mudah bukan? Kita lanjutkan kembali. Kali ini saya ingin memberikan contoh soal yang kedua. Masih di data yang tadi ya, tentang omset penjualan Apotek Bakti Kencana Ciamis yang disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel di samping, pernyataan berikut yang benar yang mana? Yang pertama, omset penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Januari. Betul tidak? Kita lihat Januari 2,5, yang lainnya di bawah ya. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kita tandai. Selanjutnya, omset penjualan terendah diperoleh pada bulan Maret. Kita lihat Maret itu 1.900.000, yang lainnya 2 jutaan. Berarti kita tandai benar. Yang ketiga, pada bulan Maret dan April, Apotek Bakti Kencana Ciamis mengalami penurunan omset yang signifikan. Kita lihat, bulan Maret berarti dari Februari ke Maret turun, betul tidak? Betul ya, dari 2.450.000 ke 1.900.000 itu penurunan omset. Tetapi dari Maret ke April, apakah turun lagi? Tidak. Justru ada kenaikan omset dari 1.900.000 menjadi 2.050.000. Berarti jawaban pernyataan ketiga ini salah. Ya, pernyataan ketiga ini salah. Selanjutnya, pernyataan keempat. Pada bulan Februari terjadi penurunan omset sebesar 5%. Kita cek ya. Perhatikan pembahasannya di sini. Penurunan omset pada bulan Februari, kita lihat Januari kan 2.500.000 turun menjadi 2.450.000, maka penurunannya adalah tinggal dikurangi saja, yaitu Rp50.000. Nah, karena
kita ingin tahu penurunannya berapa persen, tentu saja dibandingkannya dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. 2.500.000 kita kalikan dengan 100%, hasilnya adalah 2%. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Dan yang terakhir, peningkatan omset tertinggi terjadi di bulan Mei. Apakah benar? Kita lihat pembahasannya berikut. Peningkatan omset untuk bulan April, karena yang Februari dan Maret itu penurunan ya, mulai naik lagi di bulan April. Kita tinggal kurangkan saja, 2.050.000 dikurangi 1.900.000, hasilnya 150.000. Kita bandingkan dengan kenaikan omset dari April ke Mei. Tinggal dikurangi 2.170.000 dikurangi 2.050.000 adalah 120.000. Dan di bulan Juni, 2.200.000 dikurangi 2.170.000 adalah 30.000. Berarti yang terbesar di mana peningkatan omsetnya di bulan April. Sehingga pernyataan kelima ini bernilai salah. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Omset penjualan apotek Bakti Kencana Ciamis disajikan dalam diagram batang ya kali ini. Sebetulnya nilainya masih sama saja seperti yang tadi, tapi cara penyajiannya berbeda. Rata-rata dari omset apotek Bakti Kencana Ciamis adalah, Ibu yakin kalian sudah tahu bahwa untuk mencari rata-rata caranya adalah dengan jumlahkan semua data dibagi dengan banyak datanya ada berapa. Ayo kita hitung bersama. Di sini bulan Januari kita tambahkan 2.500 ditambahkan 2.450 ditambahkan 1.900, 2.050, 2.170 dan terakhir 2.200. Kita jumlah semuanya dibagi ada berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6 hasilnya 2.211.667. Yang mana di sini? Hati-hati memilihnya. Ya, jawabannya adalah yang ketiga. Contoh soal yang keempat. Kali ini penyajiannya dalam bentuk diagram lingkaran. Omset penjualan apotek Bakti Kencana Ciamis yang disajikan dalam diagram lingkaran ini akan kita telaah. Jika pada bulan Maret tidak terjadi penurunan omset, kenyataannya di data ini kan turun ya omsetnya dari 2.450 menjadi 1.900. Tapi soal ini menginginkan tidak terjadi penurunan omset, justru terjadi kenaikan omset hingga 10%. Maka harusnya bulan Maret itu berapa? Nah, kalau kenaikan berarti bulan Maret ini harus lebih besar dari bulan Februari. Kita lihat ya, mana saja yang angkanya lebih besar dari omset Februari. Ke-1, ke-2, dan ke-3. Ke-4 dan ke-5 nilainya ada di bawah omset bulan Februari. Berarti jawaban ini jelas salah. Kita cukup fokus ke jawaban ke-1, ke-2, dan ke-3. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Untuk yang bulan Maret, kenaikan omsetnya 10% itu berarti 10% dikali bulan Februari kan 2.450.000 ya. Karena kenaikan itu berdasarkan bulan sebelumnya, maka ya kita kalikannya dengan bulan sebelum Maret yaitu Februari. 10% kali 2.450 adalah Rp245.000. Berarti apabila Maret naik 10%, ya yang bulan Februari yang 2.450 kita tambahkan 245.000. Hasilnya adalah 2.695.000. Jawaban yang benar adalah yang pertama. Oke, mudah kan? Nah, sekarang setelah kita membahas bersama-sama 4 contoh soal, ini adalah waktunya kalian untuk mencoba sendiri
melatih kemampuan atas pemahaman kalian terhadap materi ini. Silahkan dipelajari soalnya baik-baik. Ini ada diagram batang yang disajikan untuk membantu kalian menjawab 3 pertanyaan di samping. Terakhir, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan sampaikan sebuah quotes dari Andreas Dankel, seorang matematikawan. It is easy to lie with statistics, but it is hard to tell the truth without it. Apa katanya? Katanya mudah untuk berbohong dengan data statistik, tetapi sangat sulit untuk mengatakan kebenaran tanpa statistik. Jadi, gunakan statistik dengan bijak untuk sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Oke? Saya Emma Rosina Dewi, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.